Masih membahas soal pembebasan bersyarat yang diberikan kepada mantan Ketua DPR Setia Novanto yang sudah menjadi terpidana kasus IKTP dan sekarang sudah menjalani hukuman dan diberikan pembebasan bersyarat. Tadi saya bertanya ke Bung Ferry. Ya, ini terus menjadi tanda tanya publik dan mengusik nurani publik ketika sistem peradilan kita menjadi dinilai tebang pilih lah gitu ya, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi begitu. Nah, kira-kira dampak publiknya bagaimana terhadap sistem peradilan kita? Apakah publik masih bisa percaya dengan sistem peradilan kita dengan peristiwa-peristiwa seperti ini? Kalau ini tidak hanya soal peradilan ya, karena penghukuman pemidananya oleh pengadilan memang di kasus PK dia diringankan. Tapi dalam konteks ini sistem penitensiar kita. Bagaimana penghukuman itu dijatuhkan kepada orang yang dianggap bersalah. Nah, sistem penitensiar kita ini kadang-kadang kalau maling ayam itu bisa lama. Bahkan banyak kasus yang ditangani teman-teman LBH di seluruh Indonesia itu kejadian kecil-kecil ya, maling kecil-kecil itu bisa dipukulin habis itu di kantor-kantor kepolisian hingga ditahanan. Tapi untuk kasus-kasus korupsi selalu ada pengistimewaan ya. Hukuman terus dikurangi dalam 1 tahun itu bahkan bisa 2 tahun seorang terpidana kasus korupsi diberikan remisi dan lain-lain. Nah, bagi saya ini tidak sehat. Orang pasti bisa merasakan ya sebuah tindakan itu tidak adil bagi mereka. Dan dalam kasus Setnov ini semua orang sudah tahu bahwa dari awal banyak sekali pengistimewaan kepada Pak Setnov ya. Ruangannya ber-AC, ada kulkasnya, sangat mewah ya. Jadi ini bukan sesuatu yang mengherankan publik akan terjadi di konteks kasus Pak Setnov. Tetapi orang akan semakin meneguhkan bahwa sistem hukum kita itu tidak sedang bekerja dengan benar ya. Hanya kepada orang-orang kecil lah hukum itu betul-betul tajam, sementara hukum akan sangat menghormati orang-orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan politik untuk kemudian diberikan keringanan-keringanan. Hukum memberikan keleluasaan kepada pejabat ataupun orang-orang besar, terutama yang berada di kancah politik Indonesia, di balik partai politik. Bagaimana Anda menjawab hal ini, Bung Doli? Ya, saya kira ini bisa dilihat dari 2 hal yang bisa relevan juga ya. Tentu pertama kami sebagai posisi di Partai Golkar yang kemudian tadi saya nyatakan bahwa Pak Setia Novanto adalah bagian dari Partai Golkar. Ya, terhadap putusan ini ya kita melihatnya bahwa ini memang ada dan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundangan kita, semua prosedur, mekanisme dan segala macam. Nah, soal adil dan tidak adil, saya kira itu memang ada ruang diskusinya sendiri. Ya, kalau kami sih tentu berharap ya bahwa putusan-putusan seperti ini memang harus sama dan adil dengan semua orang yang juga pernah mendapatkan hukuman ya. Mulai dari bukan hanya soal yang mengkorupsi, tapi juga hal-hal yang tadi yang kecil-kecil itu. Tentu kita juga harus detail melihat adanya putusan-putusan seperti ini juga harus berlaku di semua level, kira-kira begitu ya. Nah, tapi kalau kembali dalam konteks ini ya kita kan cuma hanya menerima ya putusan itu, Partai Golkar dalam posisi tidak kemudian ikut campur mengurusi supaya dipercepat atau diterima atau diremisi dan segala macam gitu ya. Kami juga tahunya ketika memang sudah ada putusan ya mau tidak mau ya harus kita terima, kan kira-kira begitu. Oke. Baik, itu pandangan dari Bung Doli. Nanti kalau soal adil dan tidak adil katanya kata Bung Doli ada diskusi lain gitu begitu Bung Ferry. Tapi saya mendapatkan informasi juga Bung Doli ada agenda lain dan harus meninggalkan diskusi ini. Terima kasih Bung Doli sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Sama-sama. Makasih. Ya, dan sekarang juga sudah bergabung melalui sambungan virtual juga ada Rika Aprianti sebagai Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal PAS Kementerian IMI-PAS. Selamat malam Bu Rika. Selamat malam Mas. Iya, Bu Rika di studio juga sudah ada
Bung Ferry Amsari ini bersama saya. Saya mau tanya dulu nih, pertimbangan terbesar Setia Novanto mendapatkan bebas bersyarat itu apa sebenarnya, Bu Rika? Sebenarnya terkait dengan pertimbangan itu sama pertimbangannya dengan semua warga binaan Oke. yang mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat atau program integrasi lainnya sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bahwa semua warga binaan yang memenuhi persyaratannya itu antara lain berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan dan juga telah menunjukkan penurunan risiko. Artinya tidak ada pelanggaran dan lain-lain. Dan juga kalau untuk kasusnya Pak Setnov ini adalah sudah melewati 2/3 dari masa pidananya. Oke. Jadi kalau dibilang pertimbangan terbesar, pertimbangannya sama untuk warga binaan Sama yang ya? lain yang diberikan kesempatan juga hak bersyaratnya. Oke. Demikian, Mas. Baik, seperti yang disinggung Bung Ferry tadi, kalau ngomongin aturan undang-undang sebenarnya tidak ada yang ditabrak Ya, begitu ya. tidak pasti tidak akan ada yang ditabrak. Karena ya sudah sesuai dengan peraturan dengan undang-undang yang berlaku. Saya dengar tadi Bu Rika juga bilang tadi kan berkelakuan baik begitu ya, mengikuti pembinaan dengan baik selama berada di lapas. Tapi selain itu katanya Pak Setia Novanto ini menjadi inisiator klinik hukum selama di lapas. Begitu ya, Bu ya? Apa bisa dijelaskan klinik hukum bagaimana sih, Bu, ceritanya? Ya, jadi begini, kan saya rasa masyarakat juga sudah mulai paham ya, teredukasi dengan kegiatan bahwa warga binaan di balik jeruji itu tidak hanya diam, tapi diberikan pembinaan, kepribadian, kemandirian. Bahkan tidak sampai di situ, mereka pun diberikan kesempatan. Kita menyebutnya itu warga binaan, support warga binaan, atau semacam peer educator. Artinya bisa jadi mereka menjadi objek pembinaan, tapi mereka jadi pelaku pembinaan. Kita mengetahui bahwa semua warga binaan itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.